Di Geboy, Geboy Muzair, nangeningenong, nangeningenong, peduli pang, Bandung ngeding zer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang fikih ramah difabel yang beranggota saya sendiri yaitu Andina Amelinda Guna dengan NIM 69 dan rekan saya yaitu Salsabila Angelika Jovanti dengan NIM 50. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, selanjutnya materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu langsung saja A. Pengertian penyandang difabel. Difabel berasal dari bahasa Inggris differently yang berarti berbeda dan athlete berarti kemampuan. Maksudnya adalah orang yang berkemampuan berbeda dari kondisi normal. Dua kata tersebut diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata difabel. Jadi, difabel adalah kondisi seorang yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik maupun mental. Penyandang difabel atau disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka yang lama dalam berinteraksi atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat terhadap masyarakat dapat memenuhi hambatan dan menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Selanjutnya, B. Terma-terma merujuk difabel dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat Atin ayat 95 ayat 4. Manusia merupakan makhluk yang terbaik dibandingkan makhluknya yang lain seperti jin, setan, malaikat, hewan maupun tumbuhan. Al-Quran telah menginformasikan melalui ayat-ayat termasuk yang merujuk kepada penyandang difabel, yaitu Ammah yang berarti tunanetra, Abkan yang berarti tunawicara, Asam yang berarti tunarungu, dan Araj berarti tunadaksa. Meskipun begitu, Al-Quran tidak pantas memberikan perbedaan perlakuan atau tidak mendeskripsikan antara manusia yang normal dan yang difabel. Selanjutnya, terma-terma yang menunjuk kepada cacat fisik atau difabel yaitu Ammah, Abkan, Asam, dan Araj yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Ammah atau difabel netra. Al-Ammah berasal dari kata Amma, bentuk jamaknya Amma, dan bentuk masharnya Umyun. Kata ini secara literal berarti orang yang buta secara fisik dan Umyun secara etimologi berarti hilangnya daya penglihatan. Kata Amma atau Al-Amma disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Kata tersebut disebutkan pada surah Al-An'am ayat surat ke-6 ayat 50 dan Arad surat ke-13 ayat 16, Al-Nur 24 ayat ke-61 dan Fatir surat ke-35 ayat 20 dan Ghafir 40 dan ayat ke-58 dan Al-Fat yaitu ayat ke-17 dan Abasa yaitu ayat 2. Ayat-ayat Al-Quran tersebut menunjukkan kepada tunanetra dan perlakuan terhadap penyandang difabel. Selanjutnya yang kedua yaitu Al-Abkamu, yaitu yang sering disebut difabel bicara. Al-Bakamu berasal dari kata bakaman, bentuk jamaknya abkamu dan bentuk masharnya bukmun, yang artinya tidak bisa bicara atau bisu dan tidak bisa mendengar. Taslab memaknai al-bukmu dengan orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Al-Hasyafani menyatakan bahwa abkan adalah orang yang tidak bisa bicara atau orang yang tidak mampu bertutur kata dalam hal kebaikan.
Kata abkamu disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu pada Al-Anfal ayat 16, surat ke-16 ayat ke-76. Ini merupakan sindiran atau kisaran terhadap patung-patung yang kaum kafir jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mampu berbicara dan tidak mampu berbuat apapun. Selanjutnya yaitu yang ketiga, al-ashamu atau difabel rungu, tunarungu. Asam berasal dari kata sahmama yang artinya tersumbat telinga dan pendengarannya menjadi berat atau makna hakiki. Kata asam disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Hud surat ke-11 dan ayat ke-24. Hampir sama dengan isi Anfal surat 16 ayat 76, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan antara orang-orang kafir dengan orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkiaskan dengan orang tuli, sedangkan orang-orang mukmin dengan orang yang tidak mampu dengar. Yang keempat yaitu al-araju atau disabel tunadaksa, yaitu kata al-araju berasal dari kata araja, bentuk jamaknya arajau, dan bentuk masyarakatnya arajun atau urujun. Kata araju disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Fath surat ke-48 ayat 17 dan Quran surat An-Nur surat ke-4 ayat 5. Selanjutnya yaitu C. Pandangan Islam terhadap disabilitas. Nilai-nilai universal Islam sebagaimana kesetaraan, equality, al-musawah atau kesamaan hak atau derajat adalah keadilan, al-hurriyah atau kebebasan, dan sejenisnya menjadi tolak ukur, dasar, dan landasan dan penguatan disabilitas dalam fikih Islam atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, sekaligus menegaskan menghindari sikap dan tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Islam memandang bahwa semua manusia adalah setara, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi. Selanjutnya D. Penerapan hukum Islam terhadap penyandang disabilitas. Tinjauan hukum Islam terhadap hak keagamaan penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Islam, karena Islam sangat menghargai hak-hak manusia dalam menjalankan syariat Islam, sehingga orang yang akalnya sempurna dan hanya mengalami keterbatasan fisik, maka ia terkena kewajiban menjalankan syariat Islam. Namun, untuk orang yang tidak berakal tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan syariat Islam, karena Allah tidak ada memberikan kesulitan kepada hambanya dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabila. Langsung saja saya akan menyampaikan materi kedua. E. Penyandang disabilitas dalam hukum normatif negara. Pada dasarnya, negara sudah melindungi penyandang disabilitas melalui konstitusi, yakni Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut muncul karena hak disabilitas. Fikih disabilitas muncul saat mereka penyandang disabilitas merasa resah terhadap kehidupannya, baik secara sosial, agama, maupun ekonomi. Ada 5 hal yang mendasari keresahan mereka, antara lain: 1. Cara pandang. Mayoritas masyarakat memandang penyandang disabilitas dengan cara pandang yang mistis dan naif. Yang kedua, keterbatasan layanan publik. Layanan fasilitas yang ramah disabilitas masih sangat terbatas, seperti jalan raya yang belum sepenuhnya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Yang ketiga, keterbatasan peluang kerja. Pandangan bahwa
disabilitas tidak dapat bekerja dan hanya bergantung pada orang lain, merambah hingga ke perusahaan. Yang keempat, ada hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan ini tidak terbatas pada aspek ibadah saja. Penyandang disabilitas dalam masyarakat dan kebijakan publik itu kurang terpenuhi, maka diperlukan penguatan hak disabilitas tersebut berlandasan dengan 4 landasan, yaitu 1. Posisi manusia sebagai makhluk, yang kedua cakap hukum dan cakap bertindak, yang ketiga kewajiban keluarga, masyarakat dan negara. 4. Prinsip kemudahan dalam Islam. F. Maqasid al-syariah sebagai asas fikih disabilitas. Maqasid syariah memandang orang yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas mempunyai hak yang sama dengan orang normal dalam mendapatkan hak baik saat di dunia dan di akhirat. Maqasid syariah adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti maqasid syariah adalah maslahat, karena penetapan hukum senantiasa didasarkan oleh maslahat. Dalam kajian hukum Islam dimunculkan beberapa jenis masalah, yaitu pertama, masalah primer, yakin secara umum dikenal dengan kaidah yang 5, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang ada dan dipenuhi untuk kebutuhan hidup seperti jual beli, pernikahan, dan semua jenis muamalat. Yang ketiga, kemaslahatan tersier adalah kemaslahatan yang kembali pada bentuk adat istiadat, akhlak, dan adab. G. Analisis penafsiran tentang perlakuan terhadap penyandang difabel. Yang pertama, ada memberikan perlakuan hak serta terhadap penyandang difabel. Diriwayatkan pada para sahabat makan dengan bebas dalam rumah yang disebutkan dalam ayat di atas tanpa minta izin. Mereka membawa ikut serta orang buta, orang pincang, dan orang sakit untuk memberikan makanan, yaitu orang miskin di antara mereka. Dispensasi berperang dan berjihad bagi penyandang difabel. Allah menerangkan orang-orang yang memiliki alasan yang hakiki, dia tidak perlu berangkat jihad. Dalam hal ini tidak berdosa, tidak diberi sanksi. Buta dan pincang merupakan uzur permanen sehingga pemiliknya tidak dapat melaksanakan tugas pergi jihad. Sakit itu juga merupakan alasan sebelum dia sembuh. Asbab dan asbab anzul ayat ini adalah adanya keresahan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, baik orang cacat fisik ataupun karena sakit, akan diperintahkan berjihad, yang sesungguhnya diarahkan kepada kelompok munafik yang enggan berjuang meskipun kondisi fisik mereka sangat memungkinkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.